keutamaan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ilan Nabi alaihi salatu wassalam an fadaili tarawih fi syahri Ramadan. An Ali bin Abi Thalib dan riwayataken saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu muga ridhoni sapa Allah Ta'ala hale moho luhur sapa Allah ridhoni anhu saking Sayyidina Ali. Dan riwayatakan apa annahu satuhuni Sayyidina Ali iku kala dawuh sapa Sayyidina Ali dawuh su'ilan Nabi alaihi salatu wassalam an fadailit tarawih ing dawuh su'ilan Nabi su'ila dan suweni perso sapa an-Nabi alaihi salatu wassalam dan suweni perso an fadailit tarawih saking pira-pira keutamaane salat tarawih fi syahri Ramadhan ing dalam bulan Ramadan. Faqala muka dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam dawuh yakhrujul mu'minu min dhanbihi fi awwali lailatin kayawmi waladat ummuhu ila akhirih. Ing dawuh yakhrujul mu'min min dhanbihi fi awwali lailatin ila akhirih. Yakhruju metu sapa al mukminu wong mukmin metu min dambihi saking dosane mukmin fi awwali lailatin ing dalem kawitane bengi kayaumi waladatu kaya dinani oleh ngelahiraken ing mukmin sapa ummuhu ibune mukmin wa fil lailati lan ing dalem bengi asaniyati kang nomor loro apa lain yufaru den sepuro sapa lahu mukmin wali abawaihi lan wong tuwa sapa lahu mukmin wali abawaihi lan wong tuwa lorone mukmin ingkana lamun ana sapa abawaihi iku mukminaini wong kang mukmin karep kamin wa fil lailati lan ing dalem bengi asalisate kang nomor 3 apa lain yunadi undang-undang sapa malakun malaikat min tahtil arsy saking ngisor-ngisore aras istaknif ngawitono sira al amala ing amal wa faramuka bakal ngapura sapa Allah ma ing barang silaima taqaddama kang wis dingin apa ma bayanima min dambihi saking dosa sira wa fil lailati lan ing dalem wengi ar-rabi'ati kang nomor 4 apa lain lahu iku tetep kadhe pimpinan adri saking ganjaran mislu qiraati Taurat utawi sepadane maca kitab Taurat wal Injil lan Injil waz Zabur lan Zabur wal Furqan lan kitab Al-Qur'an wa fil lailati lan ing dalem bengi al-khamisati kang nomor 5 apa lain aqahu maringi saing mukmin sapa Allah Ta'ala maringi islaman ing padane wong silaiman sholat kang sholat sapa man fil masjidil haram ing dalam masjidil haram wa masjidil madinati lan masjid Madinah wa masjidil aqsa lan masjidil aqsa. Rasulullah ditanya tentang fadilahnya sholat tarawih dari Rasulullah. Sholat tarawih faedahnya sholat tarawih pada tanggal 1 malam pertama. Orang mukmin yang sholat tarawih pada malam pertama, orang tersebut dosanya dimaafkan oleh Allah. Jadi seperti orang itu baru dilahirkan, jadi dosa-dosanya orang mukmin itu keluar sebagaimana ibunya melahirkan. Sedangkan pada malam yang kedua Allah memaafkan dosa-dosanya orang tersebut serta kedua orang tuanya apabila orang tua tersebut termasuk orang yang beriman kepada Allah, kepada utusannya Allah. Malam yang kedua. Sedangkan pada malam yang ketiga
Tifadinya sholat tarawih yang ketiga, malam 3, Allah memanggil-manggil di bawah aras, istaqnifil amal ghafarallahu ma taqaddama min dzambika. Jadi malaikat tahu, beramallah, mulailah dengan beramal, maka Allah akan memaafkan dosa-dosa. Dosa yang lalu oleh Allah akan dimaafkan. Itu sholat tarawih yang ketiga. Sedangkan sholat tarawih yang keempat, wa fil lailatir rabi'ah lahu minal ajri mithlu qira'atil Taurah wal Injil waz Zabur wal Furqan. Pada hari malam yang keempat, pahalanya sholat tarawih yang keempat seperti pahalanya membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Itu faedah sholat tarawih pada malam yang keempat. Sedangkan fadilahnya yang pada tanggal 5, malam yang kelima, wa fil lailatil khamis aqahu Allah ta'ala mithla man shalla fil masjidil haram wa masjidil madinah wa masjidil aqsa. Di pahalanya orang yang sholat tarawih pada malam yang kelima adalah sama dengan, pahalanya sama dengan orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, berarti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Madinah, dan Masjidil Aqsa. Nah, sholat di Masjidil Haram, sholat 1 rakaat di Masjidil Haram perbandingannya sama dengan sholat 1000 rakaat di masjid yang lain. Di Masjid Madinah dengan 500. Nah, itu sudah berapa? Kita sholat tarawihnya itu 20 rakaat sholat tarawih ditambah dengan sholat witir. Untuk itu kita usahakan agar supaya kita tidak pernah meninggalkan sholat tarawih. Wa fil laili lailatilan ing dalem bengi as-sadisati kang nomor 5 apa lailah aqahu marini ing min sapa Allah Ta'ala aqahu marini so ing mukmin sapa Allah Ta'ala marini tawabaman ing ganjarane wong kofa kang tawaf sapa man bil baitil makmuri ing dalam Baitul Makmur. Berarti yang tawaf Baitul Makmur sawabaman ing ganjarane wong, artinya malaikat. Kalau tawaf yang di Baitul Makmur itu malaikat, kayak di Baitullah manusia. Wa yastaghfiru lan yunaken ngapura lahu maring mukmin sapa apa kullu hajarin saben-saben watu wa madarin lan krikil. Wa fil lailati lan ing dalem bengi as-sabiati kang nomor 7 apa lail faka annama adrakah muka kaya nemu sapa mukmin Musa ing Nabi Musa alaihi salam wa nasarahu lan nulungi sapa mukmin ing Nabi Musa ala Fir'auna ing ngatasé ngalahaken ing ngatasé raja Fir'aun wa Hamana lan Haman. Wa fil lailati lan ing dalem wengi as-saminati kang nomor 8 apa lailah aqahu maringi ing mukmin sapa Allah Ta'ala maringi ma ing barang selain ma uktiya kang den paringi apa ma Ibrahim alaihi salam ing Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa fil lailati lan ing dalem wengi at-tasi'ati kang nomor 9 apa lailah faka annama abadah muka kaya ibadah sapa mukmin Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala ibadatan Nabi hale kaya ibadah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa fil lailati lan ing dalem wengi al-asyirati kang nomor 10 apa lain yarzuquhu marini ing mukmin sapa Allah Ta'ala
khairai dunya ing kebagusan lorone dunya wal akhirati lan akhirat. Sedangkan fadilahnya sholat tarawih pada tanggal 6 malam yang ke-6, Allah memberi pahala seperti, jadi orang yang tarawih pada malam yang ke-6 itu oleh Allah diberi pahala seperti pahalanya malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur, dan setiap batu dan kerikil memohonkan ampunan bagi orang yang sholat tarawih pada malam 6, tanggal 6. Sedangkan pada malam yang ke-7, wafil lailatis sabi'ah faka'annama adraka Musa alaihi salam wa nasarahu ala fir'auna wa hamana. Fadilah pada tanggal 7, seakan-akan orang tersebut menemukan Nabi Musa dan menolong Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan Haman. Jadi pahalanya jadi sama dengan orang itu menolong Nabi Musa. Pahalanya orang yang sholat tarawih pada tanggal 7. Wa fil lailati as-saminati Allah ta'ala ma u'tiya Ibrahim alaihi salam. Sedangkan pada malam yang ke-8 tanggal 8, Allah memberi sesuatu kepada orang yang sholat tarawih seperti yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Itu pahalanya seperti itu. Jadi Allah memberi sesuatu seperti apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Ini pada sholat tarawih tanggal 8. Sedangkan wa fil lailati tasi'ati fa ka'annama abadallah ta'ala ibadatan Nabi alaihi salatu wassalam. Tarawih pada tanggal 9, seakan-akan orang tersebut ibadah kepada Allah seperti ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya Nabi Muhammad ya nggak bisa dikalahkan dengan Nabi. Bagi orang yang sholat tarawih pada tanggal ini, sholat tarawih tanggal 9 sama dengan seakan-akan orang itu ibadah kepada Allah seperti ibadahnya Rasulullah. Wa fil lailatil asyirati yarzuqullah ta'ala khairid dunya wal akhirah. Pada tanggal 10 itu tadi malam Allah memberi kebaikan seperti ini, kebaikan dunia dan akhirat. Diusahakan sholat tarawih. Nah, bagaimana caranya sholat tarawih itu diterima oleh Allah? Sholat tarawih, sholat jamaah diterima, pasti diterima oleh Allah. Sholat yang diterima oleh Allah itu sholat yang ingat kepada Allah. Jadi insya Allah sholat jamaah itu pasti diterima, karena salah satu dari kemungkinan dari mereka yang jamaah itu ada yang ingat kepada Allah, juga demikian juga imamnya. Nah, kalau ingin diterima lagi aminnya makmum itu supaya bersamaan dengan aminnya imam. Sholat apa saja, penting sholat jamaah. Sholat berjamaah itu aminnya usahakan bersamaan dengan imam, jangan mendahului imam. Rata-rata dalam sholat jamaah orang itu aminnya sebelum imam baca amin. Mestinya kan imam itu masih sunat baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum ke rata-rata makmum imam baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mestinya makmum itu nunggu imam amin baru bersamaan. Jadi kalau kenapa kalau berjamaah aminnya itu dianjurkan bersamaan dengan imam. Jadi kalau amin bersamaan pasti diterima karena amin bersamaan dengan imam itu berarti bersamaan dengan aminnya malaikat. Jadi diusahakan, jangan dibiasakan orang yang berjamaah itu aminnya mendahului imam, tapi harus berusaha bersamaan dengan imam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersama dengan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati, saya lanjutkan masalah fadilahnya salat tarawih. Wa fil lailati lan ing dalem bengi al hadiyata asyrata kang nomor 11 yakhruju metu sapa mukmin minad dunya saking dunya kaya wulida kaya dinani den lahiraken sapa mukmin wulida mim batni ummihi saking wetengi ibune mukmin. Wa fil lailati lan ing dalem bengi asaniyata asyrata kang nomor 12 ja'a teko sapa mukmin yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat teko wa wajhuhu haliku tai wajahe mukmin iku kal qamari kaya rembulan lailatal badri ing dalem malam 15. Wa fil lailati lan ing dalem bengi ats-tsalisata asyrata kang nomor 13 ja'a teko sapa mukmin yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat aminan halis sentosa sapa mukmin min kulli su'in saking barang kang ana. Wa fil lailati lan ing dalem bengi ar-rabi'ata asyrata kang nomor 14 ja'at rawuh sapa al malaikatu malaikat yashhaduna hale padha nekseni sapa malaikat lahu maring mukmin. Laksani lahu maring mukmin annahu ing satu mukmin iku qad shalat teman-teman wis salat sapa mukmin at-tarawih ing salat tarawih. Fala yuhasibu muka orang ngisab ing mukmin sapa Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Wa fil lailatil khamisata asyrata lan ing dalem kaping nomor lan ing dalem bengi al-khamisata asyrata kang nomor 15 tusolli nyuwunaken tambahi rahmat alaihi ing atase mukmin sapa al malaikatu malaikat wa hamatul arsy lan malaikat kang nyunggo aras wal kursi lan kursi. Wa fil lailati lan ing dalem bengi as-sadisata asyrata kang nomor 16 kata banyak sapa Allah lahu maring mukmin nyatet bara'atan najati ing lebaran selamat minan nari saking neraka wa bara'atan dukhulilan lebaran mancing fil jannati ing dalem swarga. Wa fil lailati lan ing dalem bengi as-sabi'ata asyrata kang nomor 17 yukta den paringi sapa mukmin den paringi mitla sawabil anbiya'i ing sepadane ganjarane pira-pira nabi. Wa fil lailati lan ing dalem bengi as-saminata asyrata kang nomor 18 nada undang-undang sapa malaikat undang-undang ya Abdullahi kaulani Allah. Innallaha saturune Allah iku radiya ridha sapa Allah angka saking sira wa ang walide kalan saking wong tuwa loro sira. Wa fil lailati lan ing dalem bengi at-tasi'ata asyrata kang nomor 19 yarfa'u ngangkat sapa Allah ngangkat darajatihi ing pira-pira derajate mukmin fil firdausi ing dalem swarga firdaus. Wa fil lailati lan ing dalem bengi al-isrina kang nomor 20 yuqta den paringi sapa mukmin den paringi thawab syuhada'i ing kaya ganjarane pira-pira wong mati syahid wassalihina lan pira-pira wong kang padha saleh. Fadilahnya keutamaan salat tarawih pada tanggal 16. Jadi Allah mencatat
kepada orang yang sholat tarawih malam 16 itu selamat dari api neraka, selamat bisa masuk ke dalam surga, selamat dan melewati siratal mustaqim, selamat dari masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sedangkan wafil lailati sabi'an asyrata yu'ta misla sawabil anbiya. Pada tanggal 17 salat tarawih yang 17 fadilahnya, keutamanya Allah memberi pahala kepada orang tersebut seperti pahalanya beberapa nabi. Ini pahalanya salat tarawih tanggal 17. Wa fil lailati sabita asyrata nadama ya Allah innallaha radiya anka wa walidayk. Sedangkan pada malam 18 malaikat memanggil ya Abdullah, hei hambanya Allah, Allah meridhoimu dan meridhoi kedua orang tuamu. Jadi orang tua kita juga dapat bagian. Kita ibadah kepada Allah, orang tua dapat. Wa fil lailati tasi'ata asyrata yarfa'ullah darajatihi bil firdausi. Pada tanggal 19 Allah mengangkat derajatnya orang tersebut di dalam surga Firdaus. Jadi Allah mengangkat derajatnya orang tersebut di dalam surga Firdaus. Wa fil lailatil isrina yu'ta thawabasy syuhada wassalihin. Keutamaan malam 20 Allah memberi pahala seperti pahalanya orang-orang yang mati syahid dunia akhirat, mati pahalanya orang-orang yang soleh. Salat tarawih pada malam 20. Wa fil lailati lan ing dalem malam ini al-hadiyati kang nomor 1 wal isrina lan kono bana bangun sapa Allah bangun lahu maring mukmin baitan ing omah fil jannati ing dalem swarga minan nur saking nur. Wa fil lailati lan ing dalem bengi asaniyati kang nomor 2 apa lailah wal isrina lan 20 ja'a teka sapa mukmin yaumal kiamati ing dalem dina kiamat aminan halik aman sapa mukmin min kulli ghammin saking saben-saben prihatin wa hammin lan susah. Wa fil lailati lan ing dalem bengi asali sati kang nomor 3 apa laila wal isnilaran 20 bana bangun sapa Allah bangun lahu maring mukmin madinatan ing kutha fil jannati ing dalem swarga. Wa fil lailati lan ing dalem bengi ar-rabi'ati kang nomor 4 apa laila wal isrina lan 20 kana ono iku lau kadhe mukmin apa arbaun 4 wa isruna lan 20 apani dakwatan pendungani mustajabatan kang den ijabai apa dakwah. Wa fil lailati lan ing dalem bengi al-khamisati kang nomor 5 wal isrina lan 20 yarfa'u ngilangi sapa Allah Ta'ala anhu saking mukmin ngilangi azabal qabri ing siksa kubur. 3 keutamaan salat tarawih pada malam 21 dari 10 yang terakhir. 10 yang terakhir dari 21 sampai akhir Ramadan itu sangat diharap dari tanggal 21 sampai akhir itu kita dianjurkan agar supaya kita itu memperbanyak ibadah. Kemungkinan kita itu ibadah sampai menemui Lailatul Qadar, tapi ada baiknya kalau kita dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan kita memperbanyak ibadah. Nah, kalau kita memperbanyak ibadah dalam bulan Ramadan dari awal sampai akhir, sudah tentu kita itu
mengenai berarti kita itu ibadah pada malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar adanya dalam bulan Ramadan. Cuma ada tanda-tandanya. Ada tandanya biasanya kalau nanti itu malam Lailatul Qadar, biasanya dari siang, dari paginya itu sudah kita bisa merasakan dari segi hawa sangat tenang. Mataharinya kalau memang ada matahari tidak akan panas. Itu tanda-tanda malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Ada angin, tapi anginnya tuh semilir-semilir, enak dirasakan. Cuma kadang-kadang kita sudah tahu lah pada malam harinya teledor, kita tidak ibadah. Untuk itu sebaiknya kita itu dari awal sampai akhir berusaha agar tidak pernah absen untuk ibadah, untuk melakukan sholat tarawih ila akhirih. Jadi pada tanggal 21 faedahnya, keutamaannya sholat tarawih itu apa? Allah membangunkan rumah di surga, rumah yang terbuat dari cahaya. Jadi sholat tarawih, keutamaan tarawih pada tanggal 21. Wa fil lailati fi as-saniyati al-20 jaa yaumal qiyamah aminam min kulli ghammin wa hammin. Sedangkan keutamaan sholat tarawih pada tanggal 22 besok di hari kiamat, kita itu aman dari keprihatinan, kesusahan. Berarti kita itu tidak merasakan betapa panasnya, betapa resahnya kita itu besok di hari kiamat. Nah, perasaan kiamat besok pada hari kiamat. Di hari kiamat itu matahari sebelum kita itu dihisab, kita akan mengalami suatu yang sangat memprihatinkan kalau kita itu tidak ibadah. Jadi orang yang akan selamat di sini termasuk kita itu bisa selamat, kita itu sholat tarawih, perbanyak baca sholawat, karena sholawat orang yang lebih banyak mendapat syafaatnya Rasulullah adalah orang yang lebih banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Sangat besar sekali faedahnya baca sholawat, apalagi kita baca sholawat bersama-sama, paling nikmat, senang. Wa fil lailati Ats-tsalisati wal isrina banallahu ta'alahu madinatan fil jannah. Sedangkan keutamaan sholat tarawih tanggal 23, Allah akan membangun sebuah kota ada di dalam surga. Tapi ingat, sholat ini usahakan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan wafil lailati ar-rabi awal isrina kana lahu arba'un wa isruna da'watan mustajabah. Keutamaan salat tarawih tanggal 24, Allah mengijabahi 24 doanya, 24 doa. Orang yang sholat tarawih tanggal 24 itu mustajabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doa yang diterima oleh Allah itu bukan berarti apa yang kita minta langsung diberi, bukan. Kadang-kadang doa kita itu doanya diterima oleh Allah, tapi apa yang diminta tidak langsung diberikan. Oh, ini kalau ada kalanya khawatir ini kalau diberi sekarang membahayakan pada orangnya, ditunda oleh Allah. Oh, ini nanti kalau saya berikan apa yang diminta sekarang, dia lupa kepada saya, tidak akan berdoa lagi. Nah, di sini faedahnya. Jadi kita itu harus yakin doa kita itu diterima oleh Allah. Cuma ya ada syarat-syaratnya. Tapi kita ya yakin aja. Tetap doalah, saya seperti ini orangnya, saya tidak mau berdoa. Kita tetap berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, minta rahmat dari Allah. Jangan sekali-kali
kita itu sampai putus asa terhadap rahmat. Bagaimanapun keadaan kita, jahat seperti apapun kita, kalau kita mengharapkan rahmat dari Allah, benar-benar mengharapkan rahmat, pasti Allah akan memberikan rahmat. Wa fil lailati al-khamsa wal isrin yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Keutamaan salat tarawih yang ke-25 adalah Allah menghilangkan siksa kubur kepada orang yang salat tarawih pada tanggal 25. Jadi sekali lagi, usahakan kita itu tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah bagaimanapun keadaan kita. Seperti apa saja tingkah laku kita, morsal bagaimanapun yang punya dosa banyak seperti apa saja, kalau kita mengharapkan rahmat dari Allah, kita pasti diberi rahmat. Wa fil lailati as-sadisati wa fil lailati lan ing dalem bumi as-sadisati kan nomor 6 apa laila wal isrina lan 20 yarfa'u ngeluhuraken sapa Allah lahu maring mukmin sawabahu ngeluhuraken sawabahu ing ganjarane mukmin arba'ina ing 40 apane aman taun. Wa fil lailati lan ing dalem bunyi as-sabi'ati kang nomor 7 apa laila wal isnilaran 20 jaza ngelewati sapa mukmin yaumal kiamati ing dalem dina kiamat alas sirati ngelewati alas sirati ing atas sirat kalbarki hale koyo kilat al khotifi kang nyamber apa barki. Wa fil lailati lan ing dalem bunyi as-saminati kang nomor 8 apa laila wal isrina lan 20 yarfa'u ngangkat sapa Allah lahu maring mukmin ngangkat alfa darajatin ing 1000 darajat fil jannati ing dalem swarga. Wa fil lailati lan ing dalem bunyi at-tasi'ati kang nomor 9 apa laila wal isrina lan 20 aqbahu maringi ing mukmin sapa Allah sawa maringi sawaba alfi hujjatin ing ganjarane 1000 kang haji makbulatin kang diterima apa hujjah. Wa fil lailati lan ing dalem wengi as-salasina kang nomor 30 yaqulu apa laila yaqulu dawu sapa Allah ya abdihi kaula ingsun kul mangano sira min samaril jannati saking pira-pira wae sapa wa tasilan adosa sira mimma ilsal sabili saking penyili bengawan salsabil wasrut lan ngombe sira minal kausar saking banyune telaga kausar anak utawi ingsun iku rabbuka pengiran sira wa anta utawi sira iku abdi kaula ingsun wa anta halitawi sira iku abdi kaula ingsun. Sekarang faedah atau keutamaan sholat tarawih pada tanggal 26. Keutamaan sholat tarawih tanggal 26 adalah Allah meluhurkan pahalanya orang tersebut sampai berapa? Selama 40 tahun, mengangkat pahalanya selama 40 tahun. Itu sholat tanggal 26. Biasanya kalau sudah 26, 21 ke bawah ke atas itu kadang-kadang sudah agak jarang orang yang sholat. Kadang-kadang sudah sibuk dengan mau buat kue ila akhirnya. Sedangkan keutamaan sholat tarawih pada tanggal 27 adalah ketika orang tersebut melewati siratal mustaqim dan seperti kilat yang menyambar sangat cepat sekali di dalam melewati siratal mustaqim. Itu keutamaan sholat tarawih pada tanggal 27. Wa fil lailati saminati wal ishrin yarfa'ullahu lahu alfa darajah fil jannah.
Sedangkan keutamaan sholat tarawih pada tanggal 28, Allah mengangkat derajatnya orang tersebut sebanyak 1000 derajat di dalam surga. Jadi Allah mengangkat derajatnya di surga sebanyak 1000. Pada tanggal 29 wa fil lailati tasi'ati wal isrun Allah sawaba al-futujah maqbulah. Allah memberi pahala kepada orang yang tarawih tanggal 29 seperti ini pahalanya 1000 orang yang melakukan haji makbulah, haji yang diterima oleh Allah. Ini pahala keutamaan sholat tarawih pada tanggal 29. Sedangkan pada tanggal 30 keutamaan sholat pada tanggal 30 wa fil lailati as-salasin yaqulu Allahu ya 'abdi kul min thamaril janna wa tasil min ma'is salsabil washrab minal kausar ana rabbuka wa anta 'abdi. Ya Allah dawuh kepada orang tersebut, makanlah dari buah surga, mandilah dari air bengawan salsabil, minum dari air telaga kausar. Ana rabbuka wa anta 'abdi. Saya adalah Tuhanmu dan kau adalah hamba. Itu sangat beruntung sekali orang yang diakui sebagai hambanya Allah. Ya Rasulullah itu termasuk utusan Allah, termasuk makhluk Allah yang sangat mulia. Kalau kita lihat dari para utusan, Nabi Musa, Nabi Isa termasuk kalam Ruhullah. Kalau Nabi Musa kalam Allah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Ibrahim Khalilullah. Nah, Rasulullah siapa? Abdullah, hambanya. Nah, tingkatan mana yang lebih tinggi? Ya Abdullah, yang diakui sebagai hambanya. Bukan berarti Abdullah itu paling rendah, ya. Itu pangkat yang sangat tinggi, diakui sebagai hambanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa melaksanakan ibadah tarawih dengan sebaik-baiknya sampai di akhir. Nah, ini keutamaan sholat tarawih selain malam Lailatul Qadar. Nah, kalau kita itu menangnya Lailatul Qadar, yang sholat sama satu orang sama dengan ibadah pada bulan Lailatul Qadar sama dengan 1000. Kita ini hampir sekarang sudah malam 10, nanti malam 11. Jadi kita tinggal banyak menambah ibadah kita pada bulan puasa. Mudah-mudahan apa yang kami terangkan, yang kami jelaskan ini, kita bersama-sama bisa melaksanakan dengan baik, bisa mengambil faedahnya. Kami hanya sebagai insan yang baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami. Akhir sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.